sebentar lagi kita akan sekolah minggu online. Siapkan hati, mata, dan telinga untuk ibadah iKids. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita terima. iKids, yeay! Halo iKids, ketemu lagi kita di pujian ini. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Yeay! Sama-sama Nana. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Wave of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love has given me. Na 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 na. Lagi na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, His love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, His love, how can it be? Na 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 na. Haleluya. Yes. Yuk.
Saat ini kita mau lihat drama dari AIK. Howdy adik-adik semua. Selamat datang di Wild Testament. Kalian tahu di kota ini banyak orang-orang baik yang berusaha bertahan hidup di sini. Dari kota ini juga orang-orang baik itu kamu tahu seperti petani, penjaga ternak dan penjaga-penjaga toko yang baik-baik. Mereka berusaha ditipu orang. Berhati-hatilah. Banyak penipu, banyak perampok, banyak pencuri. Seperti orang yang ini. Howdy mister, Nah. kau tahu di mana aku bisa naik kereta? My friend, kota ini sudah lama tidak lewat kereta. Bahkan sudah 1000 tahun yang lalu. Apa? Iya. Aduh, Kamu mau kemana sih? Buru-buru amat. tahu gitu tadi aku naik kuda saja. Ya, lebih baik naik keledai. Kau tahu, Hah. aku dan mamaku baru saja membuat papaku marah. Ya, kamu dan mamamu ada dalam kondisi yang kahut. Apa? Kahut? Ya. Di mana itu? Saya belum pernah ke sana. Ya, itu bukan nama kota. Kahut itu satu kondisi di mana kamu dan mamamu bersekongkol Iya. untuk menipu papa kamu yang udah tua. Iya betul sekali Iya betul. kan? Dan sekarang aku harus pergi karena kakakku mengejar aku dan dia mau membunuh aku. Kamu mau pergi? Ya, aku harap Tuhan dapat menolongku. Ya, pasti dia akan menolongmu. Tetapi nggak sekarang, mungkin dalam waktu yang lama. Hah? Waktu? Ya. Saya nggak punya banyak waktu. Saya harus pergi sekarang. Kau tahu, sepertinya aku harus memecahkan rekor berlari cepat. Adik-adik, semoga kalian ada dalam rancangan Tuhan dan berjalan di sana. Semoga tidak terjadi seperti apa yang dia lakukan juga. Tidak berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan dan menipu orang. Saya salah jalan. Oke, happy Sunday, happy trails. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sana
Tuhan akan turun untuk mengubah setiap kami, memulihkan setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kids! Nggak semangat. Lagi dong. Kids! Good job. Senang sekali kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik di tempat ini. Walaupun adik-adik masih di rumah, kakak di sini. Tapi kakak percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan semuanya sedang bersuka cita. Amin. Adik-adik, yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat kakak-kakaknya yang tadi sudah melayani. Buat Kak Rita, Kak Livi, buat Kak John, juga Kak Erik. Yeay, terima kasih Kak sudah melayani. Yeay. Oke, adik-adik, temanya masih sama, Cowboy. Nah, kali ini kakak punya sesuatu yang spesial buat adik-adik. Wow, apa itu? Tunggu ya. Nah, hari ini judulnya In Cahoots. Cahoots itu artinya bersekongkol, melakukan kejahatan. Wow, seperti tadi dramanya sama Kak Erik. Wah, kalian tahu ada seseorang yang lari ya, kabur. Karena dia ketahuan, terus berbohong, ketahuan, udah gitu dia kabur. Dia sedang cahoots. Dia bersekongkol, melakukan kejahatan, menipu, gitu kan. Nah, sekarang kita mau bahas ceritanya lebih dalam lagi, oke? Adik-adik, kali ini kakak nggak punya peta, tapi kakak punya sesuatu yang spesial buat adik-adik. Nah, siapa yang udah nggak sabar? Siapa? Ayo, yang udah nggak sabar, angkat tangan ya. Ya, wah banyak sekali ya yang udah menunggu. Apa ya yang kakak punya? Nih, kakak punya sesuatu yang seru, menarik. Ini sebuah film animasi yang dimainkan, diperankan oleh teman-teman orang-orang yang kecil. Wah, kalian tahu nggak? Oke, kita lihat aja ya. Oke, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Oke. Ishak, anak Abraham. Saat itu ia sudah tua, tubuhnya sudah lemah, matanya pun sudah rabun. Ishak mempunyai 2 orang anak kembar. Yang sulung bernama Esau, tubuhnya besar, menjadi pria yang gagah perkasa. Kulitnya kemerah-merahan, badannya berbulu lebat, hobinya berburu, dan baunya seperti binatang buruannya. Yang bungsu bernama Yakub, tumbuh besar menjadi anak rumahan. Kulitnya putih, badannya mulus, tidak berbulu, hobinya membantu ibu di dapur. Dan ini Ribka, istri Ishak, ibu dari Esau dan Yakub. Namun Ribka lebih sayang sama Yakub daripada Esau. Malaikat Tuhan pernah datang kepada Ribka dan mengatakan kalau Yakublah yang akan mendapat berkat kesulungan. Once upon a time. Esau, Marina. Ya, ada apa ya? Aku kan sudah tua, umurku mungkin tidak panjang lagi. Pergilah kau berburu, bawakan untukku hewan buruanmu, dan masaklah itu menjadi makanan yang enak untukku. Baik ayah, aku akan berburu hewan yang terbaik untukmu. Hati-hati nak. Aku punya ide. Yakub. Ya, Ma. Ini domba yang tadi kamu potong, Mama sudah buatkan masakan kesukaan papahmu. Sekarang kamu antarkan ke papa. Pura-puralah menjadi Esau kakakmu ya. Tapi Ma,
badanku kan tidak berbulu seperti kakak Esau. Bagaimana kalau papa tahu? Nanti aku dimarahi. Udah, nggak apa-apa. Nanti mama yang atur. Sekarang bawakan ini ke papamu. Kemudian Ribka, mama Yakub, memasangkan bulu di lengan Yakub supaya ia seperti Esau, kakaknya. Ayo sana kamu, kasih ke papamu. Papa? Iya nak. Pak, aku sudah kembali dari buruan. Aku membawakan makanan untuk papa. Aku sudah masak yang terbaik. Silakan coba, Pak. Kok cepat sekali. Tapi suaramu seperti Yakub. Kemarilah nak, mendekat pada ayah. Tangannya berbulu seperti Esau. Baunya pun seperti Esau. Baiklah nak, aku terima makanan ini. Terima kasih nak. Kemarilah nak, Papa akan memberkati engkau. Biarlah berkat bangsa-bangsa turun atasmu, dan kau akan menjadi yang sulung di antara mereka. Sementara itu, apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Esau datang. Dia Yakub, bukan Esau. Engkau telah ditipu. Berikan hak kesulungan itu padaku, Papa. Maafkan Papa nak, Papa tidak tahu. Papa sudah terlanjur memberikan hak kesulungan itu pada Yakub. Yakub! Gimana adik-adik? Keren kan? Wah, terima kasih ya buat kakak-kakak tim produksi yang udah menolong membuat video itu. Bagus. Nih, ada kakak punya karakternya semua ada di sini. Wow, lucu ya. Ini Lego. Adik-adik, yang sebelah kanan itu siapa tadi? Yang sebelah kanan itu siapa? Yakub. Yang ini bapaknya, Ishak. Dan yang ini mamanya. Mamanya adalah Ribka. Dan yang terakhir adalah sang kakak, Esau. Nih adik-adik, tadi kan ceritanya, wah sampai nih siapa namanya? Yakub lari. Wah, kenapa dia lari? Karena kakaknya siapa? Kakaknya si Esau. Esau marah. Wah, liatin, mukanya masih marah-marah, liatin. Wah, serem. Mukanya masih marah dia. Wah, terus karena si Yakub dan mamanya menipu papa Ishak supaya dia dapat berkat kesulungan, dia mendapat hak kesulungan. Wow, adik-adik, tahu nggak? Tadi juga udah disebutin di filmnya. Sebetulnya malaikat Tuhan itu sudah datang ketemu sama si mama Ribka. Datang malaikat Tuhan terus bilang apa? Hei, kamu nanti anakmu yang bungsu akan menjadi pemimpin bagi yang tua. Wah, kita lihat ya. Ada ayatnya adik-adik. Yuk kita lihat sama-sama. Apa sih yang dibilang sama malaikat Tuhan itu? Ini dia. Wah, firman Tuhan kepadanya, kepada Ribka. Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Tadi siapa? Esau dan Yakub. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Wow, berarti anak yang tua siapa? Anak yang tua itu, nih, Esau akan menjadi hamba bagi Yakub, anaknya yang muda. Wah, kalian tahu kan? Kalian itu, tadi Tuhan sudah berjanji seperti itu kepada Ribka. Wah, terus apa yang Ribka lakukan? Dia bersekongkol sama Yakub untuk mendapatkan janji itu. Dia menipu Ishak. Wah, kira-kira benar nggak ya? Boleh nggak sih kayak gitu? Adik-adik, tapi kan Tuhan udah janji, Kak. Kan udah janji. Nah, adik-adik,
Justru karena Tuhan udah janji, harusnya Ribka nggak usah berbohong. Ribka nggak perlu melakukan kebohongan bersekongkol sama Yakub untuk menipu Ishak untuk mendapatkan berkat kesulungan. Karena pada ujung-ujungnya, pada akhirnya, dan kita pun tahu, memang akhirnya Yakub yang mendapat hak kesulungan. Yakub yang mendapat berkat kesulungan. Nah, kita tahu kan pada akhirnya semuanya baik-baik aja dan dua-duanya diberkati. Tapi adik-adik, saat itu Esau sampai marah dan dia mengejar Yakub. Esau mau bunuh Yakub. Wah, Yakubnya sampai lari jauh dan keluarganya jadi terpecah belah. Mereka jadi bermusuhan. Wow, menyedihkan ya adik-adik. Nah, itulah adik-adik. Makanya kita tuh nggak boleh berbohong. Tuhan nggak mau kita berbohong. Tuhan itu mau kita untuk selalu berkata kebenaran, berkata jujur, apapun resikonya. Apalagi kalau Tuhan sudah berjanji, kita nggak perlu melakukan kebohongan atau melakukan sesuai dengan cara kita sendiri. Karena Tuhan pasti akan tepatin, gitu. Jangan sampai kayak Ribka dan Yakub ya. Nih adik-adik, kakak punya sesuatu untuk adik-adik. Nanti kakak buka ya. Apa ini? Kita pasangin dulu, ini taruh sini. Oke, apa ya ini kak? Adik-adik, nih kita lihat dulu. Tadi Ribka dan Yakub menggunakan caranya sendiri untuk mendapat hak kesulungan. Apa yang terjadi? Akibatnya Esau marah dan mau membunuh Yakub. Yakub melarikan diri, hubungan Esau dan Yakub rusak. Nih, kebohongan sekecil apapun merusak hubungan. Makanya kita nggak boleh bohong. Adik-adik, lihat, apa ini? Wow, siapa yang suka makan burger? Kakak mau tanya, mana yang suka makan burger? Angkat tangannya. Wah, kakak juga suka. Adik-adik, ini adalah iklan. Ini poster dari salah satu fast food chain burger yang terkenal. Yang tokohnya seorang badut. Tahu? Nah adik-adik, lihat tulisannya. 2 all beef patties. Wow, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame buns. Wow. Siapa yang ngiler lihat ini? Siapa yang pengen? Nanti pesan lewat online, oke? Nah, jadi adik-adik bisa telepon, nanti bisa pesan. Wow, makan burger. Tapi tahu nggak adik-adik? Ini gambarnya. Wow, mereka habis ulang tahun yang ke-50. Lihat, wow, sangat menarik. Wow, liatin, ini rotinya empuk, kelihatannya empuk, fluffy. Terus apa? Liatin, dagingnya, wow, mengkilap gitu. Wow, udah gitu. Lettuce-nya atau seladanya kelihatan segar gitu adik-adik. Wow, kejunya meleleh. Wow, sausnya wow. Kakak percaya pasti adik-adik di rumah ngiler kan? Nih, kamu punya sesuatu di sini. Lihat ya, apa ini? Ya, ini adalah burgernya. Kakak punya yang asli. Yuk kita lihat. Nih adik-adik. Wow, kita lihat ini burgernya asli. Sama nggak sama gambar? Ya, gimana ya? Kayaknya nggak sama-sama banget sih kak. Ya, rotinya ya kering. Terus ya lettuce-nya juga udah layu. Dagingnya juga liatin, udah nggak mengkilap ya, nggak mengkilap tuh. Beda banget sama gambar. Wow, lihat. Beda banget. Nih adik-adik. Burger ini salah satu yang paling mirip dengan posternya. Kalau yang lain lebih jelek. Produknya aslinya lebih parah. Ini yang paling mending adik-adik. Jadi ini sebetulnya iklan itu membohongi kita konsumennya. Kita pikir, wah burgernya masih glistening gitu, masih oily, masih crunchy, masih wow gitu ya. Tapi ternyata enggak. Terus rotinya juga kering gitu kan. Lettuce-nya juga layu. Nah, tapi adik-adik, ya oke lah ya.
Coba kakak makan ya. Ya, rasanya masih oke. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Kebohongan itu sama seperti tanah. Tanah ini, kira-kira kalau burger yang kakak makan ini nih ya, burger yang enak ini, jatuh. Kena tanah, sedikit aja. Kalian masih mau makan nggak? Hah? Dikit doang, nggak kelihatan kak. Benar kakak seret. Dikit doang, nggak kelihatan. Mau nggak makan? Hah? Nggak mau ya? Kotor kak. Nah itulah hidup kita adik-adik. Kalau kita berbohong ya, walaupun sedikit, itu akan merusakkan segalanya. Sama kayak burger itu. Kalau udah kena tanah sedikit jatuh gitu, nggak bisa dimakan lagi. Walaupun sedikit nggak kelihatan. Bener nggak? Itulah kebohongan di dalam hidup kita. Kalau kita punya teman, terus hubungan kita baik, kemudian kita berbohong satu kali aja. Kebohongan kecil. Mungkin ya tujuannya baik sih kak. Tapi kalian tahu nggak? Itu bisa merusakkan hubungan kalian dengan teman kalian. Dia bisa nggak percaya lagi sama kalian. Nah, kalau dengan mama papa, gimana? Adik-adik, kalau dapat nilai ulangan jelek misalnya, gimana coba? Adik-adik kasih tahu nggak sama papa mama? Gimana? Ayo. Nah, kita harus kasih tahu adik-adik. Ya nggak? Kita nggak boleh bohong. Kalau kita bohong, papa mama akan semakin marah. Tapi kalau adik-adik kasih tahu, mungkin papa mama nggak marah. Kalaupun marah, marahnya nggak akan lama. Tapi kalau adik-adik bohong, papa mama akan semakin marah. Papa mama akan kecewa. Karena papa mama nggak pernah ajarin adik-adik bohong. Dan papa mama nggak mau adik-adik untuk bohong. Sama seperti Tuhan. Tuhan juga nggak mau adik-adik untuk bohong. Jadi adik-adik nggak boleh bohong. Kalau kita bohong, hubungan kita akan rusak. Hubungan kita dengan teman-teman, hubungan kita dengan mama papa, dengan orang tua, dengan semua orang akan rusak. Kita nggak akan bisa dipercaya lagi sama orang. Nah, nanti kita nggak punya teman. Siapa yang mau nggak punya teman? Nggak ada kan? Semua orang pasti mau temannya banyak, mau dipercaya, bener nggak? Makanya nggak boleh bohong. Nih adik-adik, God wants us to be honest at all times. Jadi Tuhan itu mau kita untuk selalu berkata jujur, apapun resikonya. Biarpun dimarahin papa mama, biarpun harus meminta maaf, nggak apa-apa. Kita berkata jujur, karena itu jauh lebih baik daripada kalau adik-adik berbohong. Sama seperti Ribka dan Yakub tadi, akan jauh lebih baik kalau mereka nggak bohong. Karena Tuhan sudah berjanji. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Tuhan pasti kasih hak kesulungan buat Yakub gitu. Nah adik-adik, ini ayat hafalan kita, oke? Seperti biasa, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Good job. Jadi ingat adik-adik ya, nggak boleh bohong, oke? Ini untuk papa mama, ada activity yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak di rumah. Jadi papa mama bisa bertanya, apa sih yang kalian pelajari dari sekolah minggu kali ini? Terus, nah ini ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Kenapa sih Yakub dan Ribka menipu Ishak? Kemudian kenapa Yakub dan Ribka perbuatannya itu menyebabkan keluarga mereka berantakan? Terus kenapa sangat penting buat kita untuk berkata jujur? Itu ada pertanyaan yang bisa papa mama tanyakan sama adik-adik sebagai bahan diskusi. Kemudian ini juga ada renungan buat kita semua. Jadi papa mama berkata jujur, Tuhan itu mau kita untuk selalu berkata jujur. Tapi seringkali sebagai orang tua, kita nggak menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak berkata jujur. Seringkali kita memarahi anak mungkin terlalu keras. Jadi mereka takut. Dan ketika mereka takut, sulit untuk mereka bisa berkata jujur. Nah, buat orang tua, buat papa mama, yuk mari kita bisa coba untuk ciptakan lingkungan yang lebih aman untuk anak-anak
boleh berkata jujur. Dan jangan lupa doakan anak-anak untuk dapat selalu berkata jujur. Oke? Oke. Nah adik-adik, udah sampai di ujung sekolah minggu kita kali ini. Sekarang kita mau berdoa. Oke? Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh berjumpa, kami boleh belajar di sekolah minggu iKids bersama-sama Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu juga hadir dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, kami percaya adik-adik dan keluarganya, semua anak-anak iKids dan semua yang menonton selalu dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari setiap sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami telah belajar hari ini dari Esau, Yakub, Ishak, dan Ribka Tuhan, bagaimana Kau mau kami untuk selalu berbicara jujur Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang tolong adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, untuk mereka dapat selalu bicara yang jujur, berkata jujur Tuhan. Ampuni kami jika kami masih lemah dan seringkali berbohong Tuhan. Ampuni biar Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, menolong kami untuk dapat berkata yang jujur. Adik-adik ikutin doa kakak ya, sama-sama. Ikutin ya. Tuhan Yesus, aku mau untuk selalu berkata jujur. Ya. Roh Kudus, pimpin aku untuk dapat berkata jujur. Ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sendiri mendengar pernyataan dari adik-adik. Biar Tuhan yang tolong sentuh hati mereka, Roh Kudus-Mu menolong setiap adik-adik untuk dapat memperkatakan hal yang jujur, dan biarlah hanya kejujuran dan kejujuran yang keluar dari mulut mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan setiap adik-adik di rumah ke dalam perlindungan tangan Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat daripada Tuhan Yesus, pelindungan daripada Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita surgawi senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, menyertai mereka mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, jangan bohong. Tuhan mau kita untuk berkata jujur, oke? Dan berkata jujur akan selalu lebih baik. Dan kalau kita tidak jujur, hubungan kita akan rusak. Ingat ya itu adik-adik, oke? Sampai jumpa minggu depan. iKids! Yeay! Terima kasih kepada saudara yang sudah beribadah bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa, lawatan Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menjamah, dan menguatkan kehidupan saudara. Kami mengajak saudara sekalian untuk membagikan link ibadah online ini kepada orang lain supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088999110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung. Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram @ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati.